Bayangkan, kamu lagi di rumah kamu, tiba-tiba ada orang asing datang dan langsung menikam kamu dengan pisau. Saat itu, nafas kamu sudah sangat berat. Akhirnya kamu jatuh di lantai. Dan saat kamu jatuh di lantai, dia dengan senangnya lanjut menikam kamu dengan pisau di perut kamu, di dada kamu. Saat itu kamu mau berteriak nggak bisa, apalagi mau lari. Dan yang paling parahnya lagi, anak kamu yang masih bayi ada di samping kamu. Dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti kamu takut, gimana nanti anak saya? Hai semuanya, terima kasih sudah menonton channel Gerbang Malam. Nah, di channel ini aku bakal ceritain kisah-kisah nyata di mana orang melewati gerbang kehidupan dengan cara-cara yang tragis atau dengan cara-cara yang nggak biasa. Ini adalah kisah nyata dan nama kasus ini adalah Easy Street Murder. Kasus ini terjadi di Melbourne, Australia tahun 1977. Nah, ada dua orang wanita yang tinggal bersama di dalam satu rumah. Wanita yang pertama bernama Susan Armstrong. Dia adalah seorang ibu tunggal yang mempunyai bayi baru berusia 16 bulan. Dan wanita kedua bernama Susan Bartlett. Dia adalah seorang guru yang mengajar di sekolah SMA. Pada suatu malam, tanggal 10 Januari 1977, Susan dan Susan ini sedang menyiapkan makan malam. Mungkin si Susan ini lagi membuat salad, si Susan ini lagi menyiapkan roti. Tiba-tiba, ada bunyi ketukan di rumah mereka. Tok, tok, tok. Nah, si Susan ini langsung buru-buru ke pintu untuk membukakan pintu. Yang datang itu adalah saudara laki-laki Susan yang guru SMA itu dan pacarnya si Susan datang ke rumah mereka untuk berkunjung. Susan pun terlihat sangat bahagia, dia langsung memeluk kakak dan pacarnya, terus menanyakan, wah kalian kesini naik apa? Gimana kabar kalian? Ayo yuk, kami lagi nyiapin makan malam, yuk makan sama-sama. Nah kakaknya pun ini masuk, terus kakaknya bilang, oh kami baik-baik aja kok, tadi kami kesini bawa mobil. Terus akhirnya mereka langsung duduk di meja makan dan mereka pun makan bersama karena kebetulan saat itu makanan mereka sudah siap. Nah, habis makan, si Susan ini mungkin masih rindu dan kangen kali ya sama kakak dan pacarnya ini. Terus dia bilang, kalian jangan pulang dulu ya, gimana kalau kita nonton TV sambil mengobrol sebentar? Oke, akhirnya kakaknya bilang, yuk, ayo. Mereka pun duduk di sofa di ruang tamu mereka. Terus si Susan ini ngambil remote dan langsung dihidupin TV. Nah itu mereka nonton, mereka ngobrol, tertawa, dan waktu pun berlalu. Kakak Susan ini pas ngobrol-ngobrol dia lihat jam. Wah, sepertinya kamu udah harus pulang nih, udah jam 9 malam. Si Susan ini bilang, oh oke, yaudah kalau mau pulang kami antar ke depan ya. Akhirnya kakak dan pacarnya ini pulang dan diantar oleh Susan dan Susan ini sampai depan pintu. Mereka pun berpelukan, mengucapkan selamat tinggal, dan kakaknya ini bilang ke Susan, wah malam ini seru ya, nanti kapan-kapan kami main lagi ke sini ya. Nah kadang kata-kata kayak gitu tuh dianggap remeh ya, tapi bayangan aja kalau besok orangnya kita nggak bisa ketemu lagi, betapa sedihnya ya. Akhirnya kakak dan pacarnya naik mobil dan mereka pulang. Tanpa mereka sadari, ada orang asing yang memantau rumah mereka. Dia bersembunyi di antara pohon-pohon. Dan Susan ini mereka kan nggak sadar, mereka masuk lagi ke rumahnya, mereka bersih-bersih rumah, mereka beraktivitas seperti biasa. Si Susan ini cuci piring, si Susan ini mungkin ngelap meja. Setelah semuanya beres, setelah mereka selesai membersihkan rumah, si Susan bilang, aku mau nidurin anakku dulu ya ke kamar. Terus si Susan bilang, oh iya, aku juga mau baca buku. Mereka kan kamarnya terpisah. Akhirnya si Susan yang punya anak ini masuk ke kamar dia, dan si Susan ini juga masuk ke kamar dia untuk membaca buku. Nah saat si Susan di kamarnya, tiba-tiba dia mendengar ada langkah kaki yang semakin mendekat ke kamar dia. Terus dia manggil, Susan, itu kamu ya? Karena dia pikir si Susan, dia mau bukain pintu.
Saat dia buka pintu, langsung dia disambut oleh tusukan pisau di perutnya. Dia lihat perutnya tiba-tiba berdarah. Nafasnya, dia udah kesulitan bernafas di situ. Akhirnya dia pun jatuh. Pelaku itu dia nggak berhenti. 1 tusukan, 2 tusukan. Dan saat dia ditikam itu, dia udah nggak bisa lari atau berteriak lagi. Karena dia udah sudah lemas. Di Susan ini dia denger kok ada yang aneh ya, ada suara orang jatuh dari kamar si Susan ini. Akhirnya dia pun datang untuk mengecek. Tanpa dia sadar, si pembunuh ini sudah bersembunyi di balik tembok. Dan saat si Susan ini mau masuk, betapa kagetnya dia, sudah ada darah di lantai. Dia mencoba untuk lari, tapi langsung ditangkap sama si pembunuh ini dan ditikam lagi sampai berpuluh-puluh kali. Nah, setelah mereka berdua meninggal, si pembunuh ini dia melihat lagi ke arah Susan. Dibukalah celana Susan ini, lalu dilecehkan lagi secara seksual sama si pembunuh ini. Setelah itu pembunuh dia ke kamar mandi, dia cuci tangan, dia bersihin darah yang masih ada di tubuh dia, dan dia pun pergi. Kematian mereka, si Susan dan Susan ini, tidak ada satu orang pun yang sadar. Tetangga-tetangga juga nggak tahu, soalnya nggak ada teriakan, nggak ada suara orang minta tolong. Tapi besok harinya ada suatu keanehan. Mereka mempunyai tetangga yang memiliki seekor anjing. Sepertinya hampir setiap hari ke rumah Susan dan Susan. Dan pada tanggal 13 Januari 1977, 3 hari setelah kejadian pembunuhan itu, tetangga ini dia cari lagi nih anjingnya kok nggak pulang-pulang ya. Karena dia pernah lihat di rumah Susan dan Susan, dia carilah di sana. Dan saat di sana, dia melihat ada tanda-tanda keanehan karena pintu rumah belakang mereka terbuka. Terus kalau diingat-ingat juga, lampu rumah mereka ini nggak pernah dimatiin. Kan biasanya kalau malam kita hidupin lampu luar, kalau udah siang ya kita matiin. Kemudian dia mendengar ada suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam rumah. Akhirnya dia pergilah mencari warga sekitar. Mungkin kalau di sini kita cari Pak RT. Dia ceritakanlah detail-detail keanehan yang dia lihat di rumah Susan dan Susan. Jadi warga bersama-sama pergi ke rumah mereka untuk mengecek apa yang terjadi di situ. Dan betapa kagetnya mereka melihat Susan dan Susan ini sudah meninggal. Dan mereka juga melihat anaknya si Susan ini, dia nggak terluka, dia baik-baik aja, tetapi dia dehidrasi karena selama 3 hari dia nggak makan atau minum apapun. Akhirnya tetangga-tetangga itu langsunglah melapor ke polisi. Polisi pun datang dan polisi mulai menyelidiki sekitar rumah mereka. Dan ditemukan tidak ada barang yang hilang, tidak ada tanda paksaan masuk. Berarti si orang itu datang cuma ngebunuh doang dong. Betapa ngerinya ya. Dan gak ada jejak si pembunuh sama sekali. Akhirnya polisi membawa jasad Susan dan Susan ini lalu diselidiki. Si Susan mempunyai 55 tusukan di tubuhnya dan si Susan ini 27 luka tusukan. Si Susan ini diperkosa sama si pembunuh. Polisi pun mengambil sampel air mani dan polisi mulai menyelidiki orang-orang di sekitar rumah mereka. Polisi mencari 130 orang yang menarik yang mungkin terlibat dengan kasus ini dan mengambil sampel DNA mereka. Bertahun-tahun berlalu, kasus ini masih belum bisa dipecahkan. Polisi sudah berusaha menawarkan uang hadiah sebagai imbalan jika ada yang bisa memecahkan kasus ini, tapi kasus ini masih belum bisa dipecahkan. Akhirnya pada tahun 2024, akhirnya polisi berhasil menangkap seorang tersangka. Pelaku dari kasus ini adalah Perry Columbus. Dan ternyata tersangka ini adalah murid SMA saat Susan mengajar dulu. Dan juga saat dia melakukan kejahatan, dia baru berusia 17 tahun. Sekian cerita hari ini. Ingat, jangan lupa kunci pintu, kunci jendela rapat-rapat biar nggak ada yang bisa masuk.